على الهواء مباشرة أخوكم في الله نازلنا في باب الصيام اليوم بإذن الله تعالى سنواصل فيما يتعلق الصوم في السفر. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih berkumpul kembali lewat udara dalam kajian rutin kita fikih yang masih membahas tentang puasa ya, bab puasa. Pada kesempatan sebelumnya yaitu berkaitan dengan puasa bagi orang dalam perjalanan ya. Pada malam ini atau pada pagi hari ini itu barangkali masih seputar itu ya, masih hadis-hadis tentang puasa bagi orang dalam perjalanan ya. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan fi harrin syadid hatta in kana ahaduna la yada'u yadahu ala ra'sihi min shiddatil har wa ma fina sa'imun illa Rasulullah wa Abdullah ibnu Ruwahah ya. Jadi hadis ini berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan pada saat perjalanan ya. Dari Abi Darda radhiyallahu anhu berkata, suatu hari kami keluar bersama Rasulullah dalam sebuah perjalanan di bulan Ramadan. Ya, jadi Abu Darda bersama para sahabat yang lain dan juga bersama Rasulullah SAW keluar dari Madinah dalam sebuah perjalanan itu di bulan Ramadan ya. Fi harin syadid. Waktu itu suasana atau cuaca sangat panas. Cuaca sangat panas. Hatta ingkana ahaduna la yada'u ala ra'sihi yadahu ala ra'si min syiddatil har. Bahkan ya di antara kami kata Abu Darda ada yang meletakkan tangannya di atas kepalanya karena saking panasnya terik matahari saat itu. Saking panasnya terik matahari sampai di antara mereka itu ada yang meletakkan kedua tangannya di atas kepalanya karena saking panasnya untuk menjadi barangkali untuk menjadi payung ya. Wa ma fina shaimun. Ini babnya ini. Ini apa syahidnya ini. Ini apa namanya yang berkaitan dengan bab ini. Wa ma fina shaimun illa Rasulullah. Dan tidak ada yang berpuasa di antara kami, kata Abu Darda. Kecuali Rasulullah dan Abdullah ibnu Ruwaha. Dan ada lagi satu orang yaitu Abdullah ibnu Ruwaha. Jadi mereka keluar perjalanan di bulan Ramadan dalam kondisi panas matahari yang sangat menyengat. Kemudian tidak ada yang berpuasa kecuali dua orang. Yaitu Rasulullah dan Abdullah ibnu Ruwaha. Hadis muttafaq alaihi. Fi hadzal hadis minal fawaid masyru'iyyatu murafaqatin nabi. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Pertama, disyariatkan untuk menemani Rasul dalam perjalanannya. Wa misluhu ahlul ilmi wal wilayah wal fadl. Dan juga sama dengan itu juga menemani orang-orang yang fadl, ahli ilmu. Ya mungkin setelah Nabi berarti para khulafaur rasyidin, para ahli ilmu, para pemimpin dan sebagainya. Ya dianjurkan, syariatkan untuk menemani mereka dalam sebuah perjalanan. Ya tidak boleh jalan sendirian. Fihi jawazus safar fi syahr Ramadan. Nah, ini juga faedah bahwa dibolehkannya melakukan suatu perjalanan meskipun di bulan Ramadan. Jadi tidak ada halangan ya bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin perjalanan di bulan Ramadan itu tidak apa-apa. Ya. Wa annahu la haraja 'alal 'abdi ayusafira fihi walau aftar. Bahwasanya tidak ada halangan, tidak ada mengapa. Tidak ada apa namanya? Tidak ada halangan, tidak ada masalah bagi seorang hamba untuk melakukan perjalanan di bulan Ramadan meskipun nanti dia buka. Wa fihi jawadus safar fi waqtil har syadid. Dan juga hadis ini menunjukkan boleh kita melakukan perjalanan meskipun panas terik matahari sangat dahsyat. Atau sebaliknya, al bardi syadid, atau kondisi cuaca sangat dingin. Ya, jadi tidak masalah. Itu semua pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita tahu bahwa cuaca Madinah itu hanya ada dua. Jadi ada dua cuaca, cuaca dingin dan cuaca panas. Itu di Madinah. Nanti bulan-bulan 6, 7, 8, 9 itu baru cuaca sangat panas. Jadi beliau sudah pernah mengalami semua.
Jadi boleh kita melakukan perjalanan, baik itu dalam kondisi panas terik matahari yang sangat dahsyat atau cuaca dingin sangat dahsyat. Jadi semua boleh. Hatta qala in kana ahaduna la yada'u yadahu ala ra'si. Di hadis ini diceritakan bahwa saat itu kondisi sangat panas. Karena di antara mereka ada yang meletakkan kedua tangannya di atas kepalanya untuk sebagai payung. Wa fihi masyru'iyatul ittikhadil ansanil asbab allati yattaqi biha al-mu'assirat allati takunu minal har awal bard kama kanu yada'una aidina. Dari hadis ini juga kita disyariatkan untuk mengambil sebab-sebab agar menghindari panas. Ya, kalau dulu karena mungkin tidak ada payung, ya mereka cukup dengan tangannya saja. Ya, sekarang sudah ada payung, sudah ada apa namanya untuk dijadikan tempat berlindung. Ya, itu semuanya boleh dipakai. Mau payung, mau kain dan lain sebagainya. Ya. Wa fihi jawazul fitr was shaumi fi safari fi Ramadan. Nah, ini faedah yang sangat penting dalam hadis ini bahwa boleh kita berbuka atau puasa sekalipun pada saat safar di bulan Ramadan. Wa annahu la haraja fihi la 'ala shaim wa la 'ala al-muftir. Tidak ada masalah bagi dua-duanya. Tidak ada masalah bagi yang mau puasa silakan, tidak ada masalah mau yang buka juga silakan. Tadi kan diceritakan di situ. Tidak ada yang berpuasa kecuali dua, yaitu Rasulullah dan Abdullah bin Ruwaha. Ya. Kalau seandainya itu tidak boleh puasa, maka Rasulullah pasti menegur. Ya, pasti Rasulullah juga batal itu. Kalau seandainya itu harus puasa, maka Rasulullah pasti menegur orang-orang yang tidak puasa. Jadi semuanya boleh. Mau puasa silakan, mau tidak puasa juga silakan. Asalkan dalam kondisi perjalanan sekali lagi. Wastudilla bihadisil babi ala anna al-afdalil musafir ayyasuma fi Ramadan idza lam yashqa alaihi kama fa'ala Nabi. Nah, dari hadis ini, ya hadis ini diambil kesimpulan bahwa yang utama bagi orang dalam perjalanan ya untuk puasa jika tidak memberatkan, gitu. Jadi Nabi dalam hal ini itu tidak memberatkan. Nah, maka beliau boleh puasa. Jadi sebagian ulama mengambil hadis ini bahwa jika seseorang itu tidak menemukan sesuatu keberatan ya, suatu halangan, masyaqqah ya, kemudaratan dan lain sebagainya dalam berpuasa di dalam safar, maka sebaiknya dia berpuasa. Ini pendapat ya. Wa ta'ifa qalu bi anna hadzal hadis yadullu ala jawaz wala yadullu ala al-afdhaliyah. Tapi sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa hadis ini tidak menunjukkan afdaliyah di situ. Ya, tapi justru ala jawaz boleh. Jadi remis sama-sama. Artinya yang puasa juga baik, yang tidak puasa juga baik. Ya. Wa qad yakunu ma'an nabi minal ahwali allati tajalhu yuftir min ajli aybaina lin-nasi jawazal fitr, fa kana yuftiru libaina lin-nasi jawazal fitr ya. Barangkali Nabi saat dia berpuasa itu ingin menunjukkan bahwa boleh kalian puasa. Nah, sehingga dalam hal ini di sini kata para ulama, sebagian ulama bahwa mengatakan bahwa tidak ada afdaliyah dari dua hal itu. Puasa ya sama saja, tidak puasa juga sama saja. Jadi ini taifah ya pendapat ulama. Wa ala kulli hal fa zahiru hadisil bab afdaliyatus shaum fi Ramadan lil musafir idza kana yutiquhu wa la yashqa alaihi wa la yuqayyidu bi harakatihi hadza huwa al-azhar min ahadisil bab. Lakin law kana as-shaumu yashqa 'ala al-insani ay yuqayyida harakatahu aw yaj'alahu la yu'addi al-amal al-manata bihi fa innahu hina idzin yustahabu lahu al-iftar ya. Namun ya zahir hadis ini menunjukkan bahwa bagi orang yang tidak menemukan kesulitan atau apa namanya kesusahan dalam berpuasa dalam safar, maka itu afdalnya dia puasa saja. Ya. Tetapi ya jika puasanya itu membatasi pergerakannya, nah ini ya. Jika puasanya itu membatasi pergerakannya ketika dia safar, ya, dan juga memberatkan, maka afdalnya dia buka saja. Ya. Jadi kalau puasanya itu sudah membatasi pergerakannya ketika dia safar, ya, maka sebaiknya dia berbuka saja. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya lagi, An Jabir bin Abdullah qala
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hadisnya ini berkaitan dengan ada orang yang sangat susah berat kelihatannya kok tapi tetap puasa, tetap ngotot. Nah, Rasulullah menyindir nanti. An Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah fi safarin. Nah, fara'a zihaman wa rajulan qad zullila alaihi. Faqala ma hadha? Qalu sha'imun. Qala laisa minal birri as-siyamu fis safar. Wa fi lafzin li muslimin alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasa lakum. Dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan, ya, jadi beliau juga sama sering perjalanan di bulan puasa di bulan Ramadan. Faro'azihaman. Kemudian beliau melihat sekelompok menengahnya ada orang yang sedang lelahan. Lalu mereka orang-orang ini mencarikan naungan untuk seorang ini, artinya menolong orang ini tadi. Ada orang yang kelelahan. Qadzulila alaihi. Orang ini sudah dikelilingi untuk supaya nggak panas itu. Faqala ma hadza? Rasul mengatakan ada apa ini? Kok ada kumpul-kumpul ini? Ada apa? Qalu ya Rasulullah, ini fulan ini sakit, fulan ini lelah ini. Dia dalam keadaan puasa. Nah, jadi ini dalam perjalanan ada orang kelelahan, keletihan, mungkin kehausan dan sebagainya. Kemudian ditolong oleh saudara-saudaranya. Gitu. Kemudian Rasul bertanya, ada apa ini? Nah, ini ada orang puasa, kelelahan. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukanlah termasuk perbuatan baik puasa pada saat safar. Nah, ini dia. Jadi hadis ini betul-betul berkaitan dengan si fulan, ya. Wa fi lafzin alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasa alaikum. Artinya hendaklah kalian mengambil rukhsah atau keringanan yang Allah telah berikan kepada kalian. Ya. Jadi mari kita dalami hadis ini, ya. Karena tadi ada sabda beliau laisa minal birri as-siyamu fi safar, bukanlah termasuk perbuatan baik puasa pada saat safar atau perjalanan. Nah, mari kita pahami hadis ini supaya kita bisa membandingkan dengan hadis berikutnya tadi di mana beliau puasa. Nah, itu kan gitu. Dengan banyaknya sumber-sumber, dengan banyaknya hadis-hadis, maka kita menjadi terbuka sehingga kita menjadi bisa mengkodifikasi yang hadis-hadis yang kelihatannya bertentangan. Nah, ini penjelasannya. Wa fi hadzal hadits minal fawaid masyru'iyyatu tafaqqudil imam li ahwali rakyati. Dalam hadis ini ada faedah di antaranya adalah disyariatkan bagi seorang pemimpin itu untuk selalu menginspeksi, ya, memeriksa keadaan rakyatnya, bawahannya. Seperti Nabi tadi menginspeksi atau memeriksa keadaan saudara-saudaranya, para bawahannya yang sedang juga dalam perjalanan, termasuk si fulan tadi yang dalam kondisi lelah karena puasa pada saat safar. Wa fihi masyru'iyyatu mura'ati ahwalin nas wa tafaqqudi ahwalihim wal qiyam ala syu'unihim iza ajizu anha. Dan di sini juga disyariatkan untuk menolong, ya, untuk memelihara, menolong, memperhatikan, ya, mengantisipasi keadaan manusia, keadaan orang-orang, dan juga memeriksa keadaan mereka satu persatu dan menolongnya jika mereka tidak mampu. Ya, kama fa'ala sahaba hina ma ra'au hadzal rajul. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka melihat si fulan ini dalam kondisi yang letih, kemudian mereka semuanya berhenti dalam perjalanan untuk menolong saudaranya. Wa fihi anna man syaqqa. Nah, ini dia. Ini faedah yang sangat penting dalam hadis ini. Wa fihi anna man syaqqa alaihi saumu au kana yu'assiru alaihi asna'a safarihi fa innal aula bihi ayyatrukas saum. Nah, ini dia. Bahwa barang siapa yang mendapatkan kesulitan atau sedikit kesusahan, ya. Barang siapa yang mendapatkan kesusahan atau kesulitan untuk berpuasa, ya, dalam perjalanan atau bisa puasa itu mempengaruhi pergerakannya, di afdal
untuk berbuka saja dan meninggalkan puasa. Fa in qala qailun, ya. Jika ada yang mengatakan bahwa hadis ini umpamanya. Jadi sekali lagi ada yang memahami hadis ini bahwasanya puasa pada saat safar itu afdol secara mutlak. Ya, sekali lagi di antara para ulama ada yang mengambil hadis yang barusan kita baca tadi yaitu laisa minal birri as-saumu fis safar, ada yang memandangnya berlaku secara mutlak. Pokoknya semua safar afdolnya adalah buka itu. Nah, ini pendapat. Tapi kita katakan bahwa pendapat ini betul, hadis ini betul tapi dikhususkan oleh hadis yang lain karena Rasulullah pernah juga puasa ketika dia dalam safar. Nah, sehingga terkumpullah kesimpulan yang baik ketika kita membandingkan hadis-hadis yang lain. Karena hadis itu kalau bisa jangan dibuang, semuanya dipakai. Nah, dikodifikasi istilahnya, dijamak. Sehingga muncullah suatu kesimpulan yang mencerminkan pengamalan semua hadis ini. Jadi betul bahwa hadis ini menyebut laisa minal birri as-shaumu fis safar. Bukanlah termasuk kebaikan puasa pada safar. Tapi kan hadis ini juga melihat orang itu tadi. Jadi keluarnya sabda Rasulullah ini ketika beliau melihat ada seseorang yang memaksakan diri untuk puasa pada saat safar pada dia dalam keadaan kondisi lemah. Nah, itu. Maka sekali lagi hadis ini maksudnya adalah ketika seseorang itu dalam kondisi lemah, maka afdalnya dia batal. Tidak usah ngotot untuk tetap puasa padahal dalam kondisi lemah. Ya, jangankan orang dalam perjalanan, orang yang lemah saja, orang yang dalam kondisi di kampung, kalau dia itu sakit, ya umpamanya dia boleh dia batal, gitu kan? Apalagi ini dalam perjalanan, ya. Orang yang sehat saja ketika dia dalam perjalanan dia boleh batal. Ya, umpamanya orang yang sehat saja ketika dalam perjalanan dia, ya. Intinya bahwa kalau safarnya itu mempengaruhi pergerakannya, membatasi pergerakannya, sehingga banyak program-program atau rencana-rencana yang dia tidak bisa laksanakan karena dia puasa, maka sebaiknya dia batal saja. Izan hadal hadis ya dulu ala halin khassatin liman kana mumaslan li hali dzalika. Jadi hadis ini yaitu laisa bilal birri asyamu fi safar berlaku bagi orang yang dalam kondisi seperti si fulan tadi. Dalam kondisi di mana dia lelah dan lain sebagainya, maka dia sebaiknya sekali lagi dia afdolnya untuk buka. Maka Rasulullah mengatakan laisa minal birri as-saumu fis safar. Dan dilanjutkan juga rukhsatun rakhasallahu alaikum. Jadi ini adalah keringanan yang Allah berikan kepada kalian, maka ambillah keringanan itu. Ya. Laisa minal wa qad istudilla bihadza. Jadi bahwasanya hadis ini juga menunjukkan semua macam puasa kalau orang itu dalam kondisi lemah dalam perjalanan maka dia boleh dia batal ya, mau puasa sunnah, mau puasa wajib ya, termasuk puasa wajib kan seperti puasa nazar, seperti puasa Ramadan, seperti puasa kafarah itu kan puasa wajib ya. Jadi kalau dalam kondisi safar kita boleh batal. Ya. Kemudian hadis berikutnya Bapak Ibu masih tentang puasa. An Anas ibn Malik qala kunna ma'an nabi fi safari faminna as-sa'imu wa minna al-muftir qala fanazalna manzilan fi yawmin harrin wa aksaruna zillan sahibul kisa wa minna man yattaqi asy-syamsa biyadihi qala fasaqata as-suwamu wa qama al-muftiruna fadarabu al-abniya wa saqau ar-rukab faqala Rasulullah
zahabal muftiruna al-yauma bil ajri. Nah, ini hampir sama dengan kisah yang tadi. Ya, ini hadisnya dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu. Anas bercerita bahwa pernah kami bersama Nabi dalam perjalanan itu juga pada saat bulan Ramadan. Faminnas shaimu wa minnal muftir. Di antara kami ada yang puasa dan juga ada yang batal. Ada yang batal, artinya tidak puasa. Fanazalna manzilan fi yawmin harin, kata Anas. Kemudian setelah itu kami berhenti di tempat persinggahan dalam kondisi cuaca yang sangat panas. Dalam kondisi cuaca yang sangat panas. Wa aksaru nazillan sahibul kisah. Yang paling banyak naungannya adalah yang membawa pakaian banyak, artinya yang banyak yang banyak perbekalan dalam yang membawa banyak pakaian. Mereka inilah yang paling bagus atau paling banyak naungannya karena pakaiannya itu tadi. Wa minna man yattaqis syams. Nah, di antara kami kata Anas bin Malik karena dia tidak punya pakaian kecuali yang dipakai, maka mereka tidak bisa membuat naungan kecuali dengan tangannya saja yang ditaruh di atas kepalanya sebagai naungan. Fasaqatas suwam. Apa yang terjadi? Maka tergeletaklah, artinya berjatuhan dalam kondisinya kelelahanlah orang-orang yang puasa tadi. Wa qamal muftirun. Adapun orang yang tidak puasa, ya, mereka membangun perkemahan. Nah, kemudian memberi minum para penumpang atau para para pejalan kaki yang lain yang tidak puasa. Faqala Rasulullah. Kemudian Rasulullah orang-orang yang batal, orang-orang yang tidak puasa lebih banyak pahalanya. Ya. Jadi Anas ini bercerita itu. Jadi di antara mereka ada yang puasa, ada yang tidak puasa. Nah, yang puasa ini semua tergeletak, kelelahan. Adapun yang tidak puasa, mereka lah yang membangun kemah-kemah, kemudian memberi minum kepada anggota perjalanan. Kemudian Rasulullah bersabda, hari ini yang nggak puasa lebih banyak pahalanya itu. Nah, itu dia. Jadi kita lihat di sini bahwa Rasulullah SAW memuji orang-orang yang tidak puasa. Ya, hari ini orang yang batal lebih banyak pahalanya dibanding yang puasa itu kan. Nah, fi hadzal hadis min al-fawaid hirsus sahaba ala murafaqatin nabi. Hadis ini menunjukkan bahwa betapa para sahabat ini sangat peduli, sangat untuk menemani beliau dalam perjalanannya. Barangkali termasuk juga untuk memperoleh ilmu dari beliau. Wa fi jawaz sababi halisyam, bahwa boleh kita melakukan perjalanan dalam bulan Ramadan dalam kondisi berpuasa. Wa fi al-istidlalu bi af'alis sahabah fi ahdi nubuwah. Ya, ini juga hadis ini menunjukkan bahwa kita boleh mengambil dalil dari perbuatan Nabi, dari perbuatan para sahabat yang bersifat ubudiyah yang terjadi pada Anas bercerita, ada yang puasa, ada yang batal, semua dilansir oleh Nabi. Berarti boleh. Wa fihi masyru'iyatu ittikhadil asbab allati taqil insana minasyams. Ya, tadi sudah kita bahas ini bahwa kita boleh mengambil sebab bil ikhtiar istilahnya untuk mengambil sebab-sebab agar menjaga kita dari panas matahari, termasuk persinggahan, termasuk membuat payung-payung dan sebagainya. Ini semua adalah disyariatkan. Wa fihi annal afdal bil insan ay yaf'ala bil fi'l alladhi yata'adda naf'ahu fa inna as-sawma fi'lun qasirun la yata'adda fi'luhu ila al-akharin. Wa darbul abniyati wa saqa'ur rukab fi'lun muta'addin. Wa idza ta'arada qaddima al-fi'lul muta'addin nafa fayakuna afdala wa ahsana walizalika qala zahabal muftiruna al-yawma bil ajri. Nah, ini faedah sangat penting Bapak Ibu, ya. Harus memilih perbuatan menciptakan faedah. Ya. Jadi artinya perbuatannya itu bisa diambil contoh, puasa itu manfaat tapi hanya untuk dirinya saja. La yata'adda fi'luhu al-akharin, ya. Tidak memberi cipratan
ya, kebaikan kepada yang lain. Nah, adapun wadarbul abniyah, adapun membangun perkemahan, ya, tempat tinggal, tempat persinggahan, dan juga memberi minum kepada orang-orang, ya, kepada para pejalan kaki yang lain, itu perbuatan yang memberikan manfaat kepada yang lain. Maka itu lebih afdol. Nah, wa iza ta'arada, ya, jika kedua amalan ini bertemu, yang satu hanya faidahnya terbatas pada personal, yang kedua itu faidahnya bisa memberi cipratan kepada yang lain, maka diutamakanlah perbuatan yang bisa memberi manfaat kepada yang lain. Quddimal fi'lul muta'addin nafa' fayakunu afdal. Maka sehingga menjadikan perbuatan itu lebih afdal, lebih utama, lebih mulia daripada yang pertama tadi. Dalilnya Rasulullah mengatakan tadi, zahabal muftiruna liyaumil ajri. Bayangkan, puasa itu pahala. Ya. Tapi untuk dirinya sendiri. Nah, sementara meskipun orang itu tadi tidak puasa, tapi dia kemah, kemudian memberi minum kepada ada yang lain. Kita bisa, ya, kita bisa melihat-lihat, kita bisa apa namanya, membandingkan atau mengkiaskan, ya, kaidah ini dalam keseharian kita, ya. Kalau kita melihat umpama begini, ya, ada orang yang pas mau minta minum, ya. Saat itu kita mau sholat sunnah, ini. Mau minum, kita mau sholat sunnah. Ya, maka kita dahulukan dulu orang yang minum ini daripada sholat sunnah. Makanya kata para ulama itu, ilmu, ya, belajar ilmu itu lebih afdal daripada sholat sunnah. Ya, belajar ilmu itu lebih afdal karena ilmu itu bisa memberi cipratan, manfaat kepada yang lain. Nah, sementara kalau orang hanya sholat sunnah untuk dirinya sendiri saja, ya, jadi apa namanya, ibaratnya kalau ada mengatakan tersenyum di depan orang miskin itu afdol, tapi membuat orang miskin tersenyum itu jauh lebih afdol. Nah, ini contohnya gitu, ya. Jadi kalau kita kejumpa sama orang miskin, ya, orang miskin, kita tersenyum, artinya tidak kita tampakkan wajah bahwa kita senang sama dia, artinya tidak merasa tinggi, tidak merasa sombong, tapi membuat mereka tersenyum itu pahalanya jauh lebih besar. Nah, gitu. Jadi marilah kita mencari-cari, pandai-pandai beramal yang bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Maka Rasul mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat kepada manusia yang lain. Ya. Wa fihi anna kauna as-saimi yartah wa la yuaddi syai'an minal a'mal la yu'assiru ala saumihi li qawlihi fasaqata sawamu wa anna samahu tamul mujzi. Akan apa nasabiyata wa la yu'addi syai'an minal a'mali, puasa tadi dalam hadis lain itu tetap sah puasanya. Karena mereka Rasulullah tadi tidak apa namanya, tidak mengatakan bahwa puasanya mereka itu tidak sah, tetap, ya, tetap sah puasa mereka meskipun dalam kondisi lelah, ya, hanya mungkin tadi Rasulullah yang memberi manfaat jika memang kelelahan dalam kondisi safar. Ya. Wa hadzal hadis ustudilla bihi istadalla biman yara istihbab al-fitr fi nahari Ramadan. Ya, hadis ini juga diambil oleh sebagian ulama yang menyebut bahwa batal, ya, tidak puasa saat adri innama huwa bisabil a'mal allati qamu biha la fi zatil yawm. ولفظة مسلم التي ذكرها المؤلف عليكم برخصة الله التي رخص لكم تكلم فيها بعض أهل العلم وذكروا أن هذا في صحيح مسلم لكن ليس على شرط وقدم التأخير. Jadi intinya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya bahwa puasa itu termasuk uzur syar'i, termasuk uzur syar'i.
Orang artinya boleh batal ya ketika safar ya. Nah, safar ini sekali lagi orang yang dalam keadaan safar dia boleh batal meskipun dia sehat, meskipun dia badannya sehat. Tapi afdolnya dia afdolnya dia puasa. Jadi orang yang dalam kondisi sehat ketika puasa boleh. Batal juga boleh. Ya, tapi afdolnya dia puasa kalau dia merasa tidak mengganggu. Nah, orang yang merasa sedikit terganggu, dia boleh puasa, boleh sah puasanya. Tapi afdolnya dia batal. Nah, itu. Jadi kalau dia merasa sehingga terkumpullah apa namanya hadis-hadis yang kita pelajari tadi. Ya. Karena apa namanya yang menjadi pembicaraan ini menjadi panjang ya. Karena tadi Rasulullah mengatakan laisa minal birri asyamu fis safar, itu kan hadis Nabi yang artinya bahwa bukanlah termasuk kebaikan ya orang puasa ketika safar. Nah, itu tadi yang menjadikan pembahasan menjadi panjang karena ada sabda Nabi mengatakan itu sahih. Nah, tapi di lain pihak Nabi juga dalam hadis ini dalam beberapa hadis tadi puasa ketika beliau ya di dalam safar. Jadi semuanya boleh. Kemudian hadis berikutnya Bapak Ibu, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana yakunu alayya shaum fi amin Ramadan. Fama astati an aqdiya illa fi Sya'ban. Nah, ini berkaitan dengan nyaur puasa atau apa namanya? Mengqadha ya, mengqadha puasa Ramadan. Ini hadis Aisyah, masyhur hadis ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana yakunu alayya saumu min Ramadan. Saya masih punya utang puasa Ramadan. Kana yakunu alayya saumu min Ramadan. Saya masih punya utang puasa Ramadan. Kata Aisyah. Kan kita tahu bahwa yang namanya wanita ada masa-masa uzurnya ini barangkali. Yang beliau belum sempat nyaur sampai datang Sya'ban, kata Aisyah. Fama astati an aqdiya illa fi Sya'ban. Saya nggak sempat membalasnya ya kecuali sudah masuk Sya'ban. Berarti sudah hampir 1 tahun. Ini baru dinyaur, baru dibalas, baru di apa namanya, baru ditutupi ya, baru dibayar ketika sudah masuk Sya'ban. Ya. Nah, jadi bayangkan ini Aisyah ini radhiyallahu anha baru membalas atau apa namanya membayar puasanya itu setelah hampir 1 tahun. Ya, baru Sya'ban. Nah, sekarang udah masuk Sya'ban ini. Oh, maaf, sekarang udah masuk Sya'ban apa belum? Ya, ini sekarang sudah tanggal 2 Sya'ban ya, tanggal 2 Sya'ban. Berarti kita insya Allah kurang 28 hari masuk Ramadan. Jadi Aisyah radhiyallahu anha baru menyahur puasa Ramadannya ketika masuk Sya'ban. Jadi sudah hampir 1 tahun lewat ya. Wa fi hadzal hadis jawazu ta'khiri qada'i Ramadan ila qubaila syahri Ramadan al-qadim. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa boleh seseorang itu menunda nyaur ya, nyaur Ramadan sampai menjelang Ramadan berikutnya. Nah, seperti tadi Aisyah radhiyallahu anha ini. Ini hadisnya masyhur ini. Wafihi hadis ini juga menunjukkan annal mar'a yajibu 'alaiha mura'atu haqqi zaujiha. Nah, ini hadis ini menunjukkan kenapa Aisyah itu menunda ya. Ya, mungkin beliau ingin jangan sampai Rasulullah itu merasa terganggu. Nah, sehingga beliau nanti selalu melayani suaminya itu. Nah, yajibu 'alaiha mura'atu haqqi zaujiha wa annahu yajibu 'alaiha taqdimu haqqi zaujiha 'alal wajibatil muwassa'ah. Di sini hadisnya menunjukkan bahwa seorang wanita itu istri wajib ya mendahulukan hak suaminya atas kewajiban yang waktunya luas. Ya, kan nyaur puasa kan waktunya kan luas. Nah, bisa di sini mendahulukan haknya Rasulullah, ya toh,
daripada beliau menyaur puasa. Bayangkan, puasa itu wajib ini beliau lakukan, menyaur itu. Cuma karena waktunya untuk membalasnya, menyaurnya itu masih panjang, maka beliau menundanya. Faqaddamat Aisyah radhiyallahu anha haqqa zawjiha min qiyami bihi ala wajibi qada'i Ramadan al-muwassa'. Di sini beliau mempraktikkan Nenek Aisyah lebih mendahulukan sebenarnya itu Rasulullah daripada ya membuat nyaur yang kebetulan waktunya masih muasa, artinya luas. Wa fihi anna wajibat mengqadha nyaur Ramadan itu ya tidak, jadi karena Ramadan berikutnya itu Ramadan yang lain, bukan Ramadan yang kemarin. Jadi jangan sampai melewati Ramadan, jangan sampai melewati Sya'ban, karena begitu masuk Ramadan itu berarti sudah Ramadan yang lain. Wa anna yajibu 'alal 'abdi ayaqdiya ma 'alaihi Ramadan as-sabiq qabla idrika Ramadan al-lahiq. Wa min huna fa'ala ahli al-iman fi syahr Sya'ban ay yuhsu ma 'alaihim min ayyamil qada. Oleh karena itu bagi orang saya tidak bisa mengkodok, saya tidak bisa mengkodok puasa itu karena Rasulullah untuk menjaga ya haknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suaminya. Wa fi anna saumal dilakukan ya oleh apa namanya puasa puasa apa namanya puasa nyaur yang dilakukan oleh seorang istri karena haidnya ya di bulan puasa Ramadan itu disebut dengan qada ya, bukan ada. Kalau ada itu kan pelaksanaan asli. Kalau qada pelaksanaan bayar. Ya, ya memang qada namanya. Ya. Jadi qada artinya membayar, bukan ada. Kalau ada kan pelaksanaan asli, kalau qada itu karena bayar. Wa fi anna as-sawma qad ta'allaqa wujubuhu bi zimmatil haid fi asna'i Ramadan litamassiyati fiha 'alaiha as-sawm ba'da Ramadan qada'an. Ya. Jadi sekali lagi wajib bagi wanita ya ketika di bulan Ramadan dia tidak sempat untuk puasa karena memang tidak wajib puasa bahkan haram dia puasa, maka untuk dia membayarnya di setelah bulan Ramadan lewat ya namanya qadaan, namanya qadaan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ini hadis yang berkaitan puasa dibayarkan bagi orang lain, artinya ahli warisnya. Jadi orang yang punya utang puasa apakah boleh dibayarkan bagi orang lain. An Aisyah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuh. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang meninggal padahal dia punya utang puasa maka boleh dipuasakan oleh walinya atau warisnya. Barang siapa yang meninggal sementara dia sedang punya utang puasa, apa itu puasa Ramadan, apa itu puasa kafaro dan sebagainya, maka boleh dipuasakan oleh walinya atau ahli warisnya. Akhrajahu Abu Dawud wa qala hadza fin nazar. Ada mengatakan puasa ini khusus pada nazar, ya, bukan puasa wajib yang lain. Wa huwa qaulu Ahmad ibnu Hambal.
Ya, memang sebagian ulama ada yang memahami hadis ini, katanya ini khusus puasa nazar, tidak berlaku bagi puasa Ramadan yang lain, puasa wajib yang lain. Tapi ulama mengatakan ya nazar dengan Ramadan sama-sama wajibnya. Ya, ulama yang lain mengatakan bahwa pokoknya puasa wajib. Ya, maka dipuasakan oleh ahli warisnya atau walinya. Wa fi hadzal hadis minal fawaid anna as-sauma mimma tadkhulun niyaba fi jinsihi wa annahu qad yanubu insanun an akhar fi shaum. Bahwa amal ibadah puasa ini termasuk amalan yang boleh diwakilkan. Ya, akan seperti haji kan. Nah, jadi puasa boleh diwakilkan, artinya orang itu mengamalkan membayarkan puasa orang lain. Ya, apa itu anaknya, apa itu adiknya dan sebagainya, ahli warisnya. Wa fihi anna niyaba fi shaumi innama takunu an man mata. Nah, ini juga bahwa perwakilan dalam puasa ini berlaku bagi orang yang sudah meninggal. Ya, amal ahya fala yusamu anhu. Ada kalau masih hidup ya jangan. Jadi semuanya orang tua kita masih hidup ya jangan dipuasakan. Biarkan dia puasa atau biarkan dia berfidyah. Itu. Nah, baru nanti kalau sudah meninggal dan dia punya utang baru dipuasakan. Ya. Jadi kalau dia masih hidup ya tidak ada perwakilan. Jadi ya mungkin di antara kita ada orang tuanya sudah meninggal, ya dulu barangkali dia punya utang puasa, ya boleh ya ahli warisnya anak-anaknya untuk mempuasakan untuk orang tuanya. Ini hadisnya tadi. Ya. Adapun yang masih hidup ya jangan, meskipun dia sakit ya jangan karena dia masih hidup. Nah kewajiban itu belum berpindah, artinya dia masih tetap melakukan untuk dirinya sendiri kan. Kalau sakit wa qauluhu man mata wa alaihi shiyam yakni qad wajaba alaihi fa yakhruju minal hadis man lam yajid alaihi siyam ramadan as-saghiri wal kabir allazi ajiza an siyam fi ramadan fa ta'allaqa fi zimmatil it'am fa inna haula lam yajib alaihi min shaum. Ini sabda Rasulullah yang menyebut man mata wa alaihi siyam, yakni maksudnya adalah orang yang ketika dia meninggal itu punya utang puasa. Dia punya kewajiban puasa tapi nggak sempat puasa. Ya. Wajib alaihi. Ya, puasa yang wajib atasnya. Fayakhruju minal hadis, maka hadis ini tidak berlaku bagi orang ya yang tidak wajib puasa ketika dia hidup. Nah, siapa yang tidak wajib puasa ketika dia hidup? Ya anak kecil. Ya, anak kecil dia. Kalau saja kan tidak wajib puasa memang. Belum masuk taklif, termasuk yang anak kecil itu ya termasuk hukumnya seperti anak kecil adalah al-kabir alladzi ajiza anis shaum, orang tua bangka yang sudah lewat masa produktifnya, artinya lewat masa kuatnya, dia sudah anak kecil lagi, maka dia tidak wajib puasa ya, cuman dia wajib fidyah ya, itu loh wajib fidyah. Jadi orang yang sudah tua bangka itu kembali lagi seperti anak kecil, dia tidak wajib puasa dia itu, tapi dia wajib fidyah karena dia umurnya sudah dewasa, cuma nggak mampu. Nggak biar nggak bisa fidyah lagi karena orang miskin ya sudah nggak ada. Situ maka dia nggak sudah nggak ada kewajiban lagi, sama dengan anak kecil. Ya, nah apakah ini pertanyaan kan oleh walinya, nah itu baru itu ada ya. Jadi ada orang yang tua bangka yang sudah lewat masa produktif untuk puasanya, sudah mungkin umurnya sudah 90 tahun atau 100 tahun kan sudah nggak mampu puasa gitu. Nah sementara dia mau bayar fidyah, nah dia juga nggak punya duit untuk bayar fidyah. Nah apakah bayar fidyahnya itu dibayarkan oleh walinya kan itu. Nah, ini yang jadi perdebatan. Ada yang mengatakan ya dibayarkan, ibaratnya itu puasa tadi. Ada yang mengatakan boleh tapi tidak wajib. Nah, oh, mohon maaf ya, saya salah ucap ya. Tua renta ya. Tua renta ya, mohon maaf ya. Terima kasih atas koreksinya ya.
Ya, saya sering dengan tua bangka ya, tua renta, maaf ya, tua renta. Betul sekali. Jadi orang yang tua renta itu yang sudah lewat masa produktif untuk puasa, maka dia tidak wajib puasa. Ya, dia wajib seperti anak kecil. Nah, tapi pertanyaannya apakah dia wajib fidyah kan itu? Nah, kalau dia mampu fidyah, dia bayar fidyah. Seandainya dia tidak mampu fidyah, apakah dibayarkan kepada ahli warisnya itu? Nah, kata sebagian ulama, iya. Ada yang mengatakan boleh, ya, tapi nggak wajib. Tidak wajib, ya, tapi boleh. Jadi orang yang tua bangka, yang tua renta, mohon maaf, yang tidak punya apa-apa dan juga lemah badannya, ya itu sudah tidak gugur dia kewajiban puasanya. Tapi kalau dia mau dibayarkan fidyahnya oleh putra putrinya, silakan. Ya. Wafil hadis annal wali huwa alladhi yasumu 'anil mayyit liqaulihi shama 'an walihu. Faqad qala ta'ifun bi zairi ulama wa hadis anna hadza la yasih ayasum 'anil mayyit illa waliyuhu wa la yasum anhu ghairu. Ada yang mengatakan bahwa yang mempuasakan itu hanya walinya saja. Ya, siapa wali itu? Ya ahli warisnya. Ya, ada yang mengatakan, ada para ulama bahwa mengatakan itu orang lain juga boleh. Ya, bisa diwakilkan kepada orang lain selain dia walinya. Ini juga para ulama berselisih lagi. Apakah yang melakukan puasa itu hanya walinya saja atau ahli warisnya saja, atau apakah oleh orang lain boleh? Ya, karena redaksinya mengatakan walinya. Tapi ada yang mengatakan juga boleh, orang lain juga boleh diwakilkan, umpamanya begitu. Tentu yang lebih afdal adalah orang yang paling dekat dengan ahli mayit. Karena itu pahalanya dua, pahala membantu juga pahala silaturahim, ya, pahala kekerabatan istilahnya. Jadi sebaiknya dilakukan oleh walinya saja atau ahli warisnya. Nah, wa qala akharun inna siyama lamma dakhalatun niyaba jaza ayyasuma anhu kullu wahid. Ya. 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 Ada yang mengatakan bahwa eh, ketika puasa itu bolehkan untuk perwakilan, maka juga berlaku juga bagi orang lain untuk mempuasakannya. Ya tentu sekali lagi yang afdal itu adalah orang yang paling dekat dengan si mayit. Nah, itu yang lebih afdal untuk mempuasakan dia. Qauluhu wa alaihi siyam zahiru al-itlaq fa yashmalu siyam al-fardhi wa siyam al-qada, siyam al-nazar ulai dulu fi hadzal lafza siyamul mandub lianna kalimata wa alaihi musyiratun bi anna al-murada huwa shaumul wajib. Wa qad qala bi zahiri itlaq al-hadis jama' min ahlim fa ajaza lil wali aysuma annal mata wa alaihi siyam ramadan wan nazar wal kafara. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata-kata wa alaihi siyam, dia punya kewajiban puasa. Berarti hadis ini menunjukkan yang dipuasakan itu, ya, maksudnya yang dipuasakan oleh walinya itu adalah puasa wajib saja. Namanya si fulan ini punya puasa Ramadan wajib. Nah, kemudian meninggal nggak sempat bayar, nah, dibayarkan oleh ahli warisnya. Atau umpamanya dia punya puasa utang nazar, ya nazar itu, maka nggak sempat bayar, maka dipuasakan oleh ahli warisnya atau walinya. Atau dia punya utang puasa kafaro, ya kafaratul yamin umpamanya. Karena puasa kafaratul yamin yaitu puasa karena apa namanya menebus sumpah, ya. Atau mungkin puasa yang haji itu yang apa namanya yang ganti haji, kan ada yang tidak bisa yang ngambil haji tamatu, yang tidak bisa menyembelih kambing, kan dia ganti dengan puasa 10 hari kan. Fasyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin iza raja'tum, kan itu ayatnya. Jadi bagi yang haji tamatu yang enggak bisa sempat enggak punya apa namanya dana untuk menyembelih kambing, maka dia boleh gitu, boleh mengganti dengan puasa, yaitu 3 hari di tanah suci, 7 hari ketika kembali. Nah itu wajib. Nah ketika sumpahnya bersangkutan meninggal, nggak sempat bayar puasa itu tadi, nah maka dipuasakan oleh ahli warisnya. Ini maksudnya. Ini termasuk puasa wajib, ya, puasa puasa dam apa namanya, puasa kafaroh namanya. Ya. Adapun puasa sunnah ya tidak wajib, ya nggak ada, tidak ada istilah mengganti puasa sunnah, ya nggak ada. Nah kalau mazhab Imam Ahmad ya itu puasa itu hanya puasa nazar saja. Kalau jumhur mengatakan
semua puasa wajib. Ya, jadi mazhab Imam Ahmad hadis ini katanya itu berlaku hanya puasa nazar. Adapun bukan nazar, meskipun wajib tidak berlaku. Kalau jumhur mengatakan sama. Ya, saya kira yang rajih wallahu alam adalah puasa sama. Jadi bahwa semua puasa wajib boleh dipuasakan oleh ahli warisnya atau walinya. Insya Allah ini hadis berikutnya untuk kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insya Allah ini berkaitan dengan orang yang yang mengganti puasa umiknya. Nah, ini insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan kita. Allahumma barik lana. Ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah. Allahumma la sihhata illa ma ja'altahu sihha wa la afiyata illa ma ja'altahu afiyah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ja'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ja'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma la tad'ana zamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dayna illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya illa adaytaha lana ya qawi ya aziz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.